Baik, sambil menunggu peserta yang lain, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Baik jamaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Kali ini saya akan menyampaikan satu judul pembahasan yaitu tentang mengabaikan Al-Qur'an atau bahaya mengabaikan Al-Qur'an. Ya, tentunya bukan perintah mengabaikan Al-Qur'an. Baik jamaah yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Ini bukan sekedar ayat-ayat ataupun berita-berita, bahkan teks-teks belaka. Akan tetapi Al-Qur'an turun kepada manusia itu bersama dengan fungsinya, atau terdapat fungsi daripada diturunkannya Al-Qur'an. Minimal ada dua, ya, minimal ada dua fungsi besar Al-Qur'an turun kepada manusia. Yang pertama, Al-Qur'an berfungsi sebagai Al-Huda, yaitu berfungsi sebagai petunjuk, ya. Dan ini terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu berfungsi sebagai petunjuk untuk orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain Allah menyatakan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk untuk manusia secara umum, bukan hanya orang yang bertakwa. Ya, kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ini Al-Qur'an dikatakan sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab Al-Qur'an inilah, atau kitab Al-Qur'an itulah tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini Al-Qur'an turun kepada manusia untuk sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di tempat yang lain Allah berfirman, surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu, atau beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kata Allah, yang diturunkan Al-Qur'an hudan linnas, yang Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia secara umum. Ya, kalau tadi surat Al-Baqarah ayat yang kedua Allah katakan Al-Qur'an petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi fungsi yang pertama Al-Qur'an turun kepada manusia adalah sebagai petunjuk, sebagai Al-Huda, petunjuk. Kemudian fungsi yang kedua, Al-Qur'an berfungsi sebagai minhajul hayah, yaitu pedoman hidup. Manhaj, ya, metode, cara, pedoman hidup, ya. Nah, ini kita lihat dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi siapa yang berpedoman, ya,
berminhajul hayah dengan Al-Quran, niscaya dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Dan sebaliknya, mereka yang meninggalkan, mengabaikan Al-Quran, yang menjauhi Al-Quran, tidak berpedoman dengan Al-Quran, maka mereka akan tersesat dari jalan kebenaran. Famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Quran surat Toha 123. Baik. Nah, ini jadi Al-Quran turun kepada manusia itu ya, tadi bukan hanya sekedar ayat-ayat ataupun informasi, bahkan teks-teks yang enggak ada fungsinya. Ya, tapi terdapat minimal dua fungsi besar. Yang pertama adalah sebagai petunjuk, yang kedua sebagai minhajul hayah, sebagai pedoman hidup. Dan siapa yang berpegang pada pedoman hidup, yakni Al-Quran, maka dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Akan tetapi jamaah yang berbahagia, meskipun semua manusia tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci, bahkan Allah katakan sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk, ya, anda rasa semua orang tahu, bahkan orang-orang non-muslim pun tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, petunjuknya orang-orang Islam, ya, apalagi kaum muslimin semuanya tahu. Akan tetapi realita, ya, realita membuktikan sebagian dari mereka justru tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, atau boleh dikatakan mereka meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, ya, menghajar Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian dirisaukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh Rasulullah SAW. Ya, sejak dahulu Rasulullah SAW mengeluhkan kaumnya, ya, bahwa kaumnya itu meninggalkan Al-Quran, kaumnya itu menolak Al-Quran, ya. Surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan atau sesuatu yang diabaikan, ya. Nah, ini Rasulullah SAW mengeluhkan kaumnya. Pada waktu itu adalah yang dimaksud memang adalah kaum musyrikin Quraisy, orang-orang kafir dari kaum Quraisy. Mereka tidak menerima Al-Quran, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ini adalah karena orang-orang musyrik pada saat itu tidak mau memperhatikan dan tidak mendengarkan Al-Quran. Kita lihat dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'anakum taglibun. Nah, ini kebiasaan orang-orang musyrik saat itu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran, ayat-ayat Allah disampaikan kepada mereka, mereka itu tidak mendengarkan Al-Quran, bahkan membuat tandingan-tandingan, suara-suara saingan supaya Al-Quran itu tidak didengar oleh orang-orang, ya. Kita lihat yang artinya, ayat ini artinya, dan orang-orang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kemudian kata mereka, wal ghawfu fihi la'annakum taglibun, dan buatlah hiruk pikuk kegaduhan terhadapnya agar kalian dapat mengalahkan mereka, ya. Ini ketika mereka disampaikan Al-Quran, mereka sengaja bukan kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi sebaliknya mereka membuat hiruk pikuk, atau dalam tafsir yang lain dikatakan, nanti kita akan sampaikan, mereka membicarakan hal-hal yang lain, ya. Di sini Rasulullah menyampaikan Al-Quran, di sana mereka ngobrolin perkara-perkara yang lain, sehingga ya mereka tidak mendengarkan Al-Quran dengan baik. Padahal kalau mereka mau mendengarkan, niscaya hidayah akan turun kepada mereka. Dan ini dikeluhkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Rasul
ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini. Nah, kemudian kita lihat, kita mendengar kata bahwa Al-Qur'an itu mahjura oleh kaumnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari zaman ke zaman sampai sekarang, bukan hanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menghajar Al-Quran, justru sebagian kaum muslimin menghajar Al-Quran. Ya, kenapa? Sebab kita lihat penjelasan para ulama, khususnya penjelasan yang sangat masyhur, yaitu penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang hajar Al-Quran, ya. Beliau mengatakan hajrul Quran anwa'un. Sikap menjauhi Al-Quran ini ada beberapa macam. Ahaduha, yang pertama, hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgoi ilaih. Yang pertama adalah menghajar, yaitu tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran, tidak mau menyimak bacaan Al-Quran, kemudian tidak mengimani kandungan Al-Quran dan tidak memperhatikannya. Ini termasuk mengabaikan Al-Quran, menghajar Al-Quran, nggak mau mendengar. Seperti tadi orang-orang musyrik Quraisy ketika dibacakan Al-Quran, mereka justru mengatakan kepada orang-orang jangan dengarkan Al-Quran. Malah sebaliknya, buat kegaduhan, hiruk pikuk supaya orang-orang tidak mendengar Al-Quran, ya. Kemudian tidak mengimaninya dan tidak memperhatikan, ya. Ini termasuk hajar. Dan hajarnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, jelas ini adalah hajar yang paling berat, karena mereka menolak Al-Quran, ya. Kemudian wasani, yang kedua, hajrul amali bihi wal wuqufu inda halalihi wa haramihi wa in qara'ahu wa amana bihi. Yang kedua adalah mengabaikan Al-Quran dengan tidak mau mengamalkan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, kandungannya, ya. Mengabaikan atau menghajar Al-Quran dengan tidak mau mengamalkan kandungannya. Kemudian wal wuqufu inda halalihi wa haramihi, tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan serta tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Wa in qara'ahu wa amana bihi, walaupun mereka membaca Al-Quran, membacanya, ya, dan juga mengimani Al-Quran. Jadi tidak cukup mengimani, membaca Al-Quran, ya. Kalau kemudian masih menghajar atau mengabaikan Al-Quran, tidak mengamalkan kandungannya, dan juga tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran atau mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka ini termasuk menghajar Al-Quran, ya. Banyak kaum muslimin yang kemudian terbalik-balik, kan begitu, ya. Mungkin contoh yang mudah, ketika Al-Quran menghalalkan, contoh, ya, yang saya ingat itu, katakanlah poligami misalkan. Malah kemudian sebagian kaum muslimin, muslimah khususnya, ya, seolah-olah menolak. Atau mungkin ada sebagian kelompok, ya, dari kelompok tertentu, biasanya orang-orang liberal, menolak. Dan banyak, ya, ayat-ayat Al-Quran yang ditolak oleh kelompok-kelompok seperti mereka. Atau sebaliknya, Al-Quran mengharamkan, mereka menghalalkan. Ya, misalkan contoh, ya, ada yang menyamakan riba dengan jual beli, gitu kan. Maka ini jelas kalau riba diharamkan oleh Al-Quran, ya. Kemudian mereka menghalalkannya dan yang selainnya. Ini termasuk menghajar ataupun mengabaikan Al-Quran, walaupun membacanya, walaupun mengimaninya, ya. Ketika tidak mengamalkan kandungannya dan juga tidak menghalalkan apa yang dihalalkan dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, ini termasuk menghajar Al-Quran, ya. Yang selanjutnya wasalis, yang ketiga, hajru tahkimihi wa tahakumi ilaihi fi usulid dini wa furu'ihi wa i'tiqadun annahu la yufidul yaqin wa ana adillatu lafdhiyatun la tahsunuhul ilma. Jadi yang ketiga, termasuk menghajar Al-Quran, termasuk meninggalkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, ini adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai hakim, ya. Jadi ketika ada perkara terjadi di tengah-tengah mereka atau pada mereka,
mereka tidak berhakim dengan Al-Quran. Ya, jadi keputusan-keputusan yang mereka ambil itu menyelisihi Al-Quran atau tidak berdasarkan Al-Quran. Kalau tidak berdasarkan Al-Quran berarti pasti berdasarkan hawa nafsunya, ya, atau hawa nafsu manusia, baik itu yang mereka anggap baik, ya, ataupun sebaliknya. Kalau menyelisih Al-Quran berarti ini hawa nafsu mereka, ya, tidak mau berhukum dengan Al-Quran pada seluruh perkara agama, baik yang pokok maupun yang cabang. Dan ini ada aja kelompok yang kemudian menyelisihi Al-Quran, gitu ya. Dan kemudian keyakinan mereka bahwa Al-Quran tidak memberikan ilmu yang pasti, ilmu yang yakin, dan dalil-dalilnya itu hanya sebuah ucapan yang tidak menghasilkan ilmu. Ya, ini berarti termasuk menghajar Al-Quran ataupun mengabaikan Al-Quran. Kita lihat, ini terjadi, ya, dikisahkan dalam surat An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam taro ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan kepada orang-orang, kepada para nabi rasul sebelum engkau? Ya, apa kata Allah? Mereka hendak berhakim kepada tagut, ya, yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka hendak berhakim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ini termasuk menghajar Al-Quran adalah meninggalkan Al-Quran sebagai hakim, atau tidak berhakim, tidak berhukum dengan Al-Quran. Dan ini jelas diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang itu mengaku telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka realita banyak terjadi bahwa bahkan ya, mayoritas dari hukum-hukum yang ada itu mungkin tidak berdasarkan Al-Quran, ya, khususnya di negeri kita ini. Yang keempat, warabi hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi minhu wa ma'rifati ma arada al-mutakallimu bihi minhu. Menjauhi dari mentadabburinya, termasuk tidak mentadabburi Al-Quran, ya, ini adalah menghajar Al-Quran. Kemudian tidak memahaminya dan tidak mengenal apa yang diinginkan sang pembicara al-mutakallim, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, dengan pembicaraannya tersebut, yaitu ayat-ayat Al-Quran, ya, tidak mengenal apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dibicarakannya, yaitu Al-Quran itu sendiri. Ini termasuk menghajar Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab penuh berkah yang kami turunkan kepadamu supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran, ya. Jadi termasuk hajar Al-Quran adalah tidak mentadaburi Al-Quran. Bahkan salah seorang ulama mengatakan hati-hati manusia itu terkunci, ya, tergembok. Kemudian ketika dia mentadaburi Al-Quran, maka gembok itu, kunci itu akan terbuka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak
mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Ya, ini pertanyaan. Artinya kalau orang-orang tidak tadabbur dengan Al-Quran, hatinya terkunci, ya. Atau sebaliknya, orang yang tadabbur dengan Al-Quran maka hatinya akan terbuka. Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tafakur, yaitu dengan memikirkan ataupun merenunginya, ya, hingga jika melalui sebuah ayat yang dia perlukan untuk mengobati hatinya, ini perhatikan, maka dia mengulanginya walaupun sampai 100 kali. Jadi kalau seorang tadabbur Al-Quran sampai pada satu ayat yang dia perlukan untuk mengobati hatinya, dia ulangi terus sampai berulang kali, sampai 100 kali, bahkan mungkin semalam penuh, ya. Karena membaca satu ayat dengan tafakur itu adalah lebih baik daripada bacaan khotam tanpa tadabbur dan tanpa memahaminya. Ya, saya ulangi, membaca satu ayat dengan tafakur, ya, atau memahami ayat itu, ini adalah lebih baik daripada khotam tanpa tadabbur atau tanpa memahami ayat tersebut. Hal ini juga lebih bermanfaat bagi hati dan lebih mengajak untuk memperoleh keimanan dan merasakan kemanisan iman. Tadabbur itu memiliki kedudukan yang sangat penting, ya, dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga jangan lupa untuk mengkajinya, ya, ataupun merenungkan makna-maknanya. Ya, tentunya akan lebih baik jika mengkaji, ya, dalam arti bukan sekedar membaca, ya, baik ayat ataupun artinya, tapi juga mengkajinya. Dan ini ternyata lebih baik daripada membaca banyak, ya, jangan khotam, mungkin berkali-kali khotam tapi nggak pernah mentadaburi isinya, ya, maka ini tidak lebih baik, ya. Yang lebih baik adalah membaca, mentafakuri ataupun tadabbur. Yang selanjutnya wal khamis, adapun yang kelima, yaitu hajrul istishfa'i wat tadawi bihi fi jami'i amradil qalbi wa adwaiha fayatlubu shifa adaihi min ghairihi wa yahjuru tadawi bihi. Yaitu yang dimaksud hajar Al-Quran, kata beliau, ini adalah enggan untuk mencari kesembuhan ataupun berobat dengan Al-Quran pada seluruh jenis penyakit hati. Jadi ketika seorang merasakan hatinya, ya, sudah mulai berpenyakit gitu, ya, atau hatinya merasa kotor, ya, kemudian atau merasa gundah gulana dan lain sebagainya, dia bukan lari kepada Al-Quran tapi lari kepada misalkan hal-hal yang lain, ya, entah itu syair-syair, entah itu nyanyian-nyanyian, ya, bahkan itu mungkin meditasi atau membaca bacaan-bacaan yang lain selain Al-Quran, ya. Dan justru kata beliau, mencari kesembuhan dan obat pada selain yang terdapat dalam Al-Quran, ini adalah termasuk obat fisik, ya, apalagi obat hati, ini termasuk menghajar Al-Quran. Nah, kelima inilah, ya, maka kata beliau, wa kullu hada dakhilun fi qawlihi ta'ala wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata beliau, kelima tadi yang disebutkan oleh beliau, ya, ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan atau suatu yang diabaikan. Jadi jamaah yang berbahagia, ya, menghajar Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, ya, yang ini memiliki bahaya tadi yang disebutkan, dan nanti sedikit akan ada tambahan. Bukan hanya menolak atau tidak beriman kepada Al-Quran, tapi termasuk menghajar Al-Quran adalah tidak mau mendengar, menyimak Al-Quran, ya, termasuk tidak membacanya, kemudian tidak mengamalkan kandungan-kandungannya, tidak berhukum dengan Al-Quran, ya, kemudian tidak berobat, ya, baik
untuk penyakit hatinya ataupun penyakit fisiknya dengan Al-Qur'an. Ini termasuk mengajar Al-Qur'an. Ya, dan Anda rasa ini kadang terjadi pada kita. Contoh misalnya mungkin kita sedikit sekali mendengar menyimak bacaan Al-Qur'an. Termasuk sedikit sekali membaca Al-Qur'an. Dari waktu-waktu yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita 24 jam katakanlah, atau misalkan sekitar katakanlah 12 jam setengahnya lah ya, di siang ataupun malam hari ya, selain kita tidur mungkin sedikit sekali kita membaca Al-Qur'an. Dan kalau kita mau merenung pada kita, mungkin termasuk anak pribadi, ini benar-benar sangat kurang interaksi kita dengan Al-Qur'an. Maka kita katakan luar biasa bagi orang-orang yang kemudian intens membaca Al-Qur'an, baik ba'da sholat ataupun di sela-sela menunggu waktu sholat. Ya, ini luar biasa suatu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika seseorang itu menghajar Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, ini banyak sekali hal-hal yang akan dia dapat dari keburukan-keburukan. Di antaranya adalah kerasnya hati. Ya, jadi kalau orang jauh dari Al-Qur'an, hatinya keras. Kalau hatinya keras berarti sulit mendapat hidayah. Ya, sulit untuk istiqomah beribadah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16 ya menyatakan, yang artinya belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras ya, karena meninggalkan Alkitab ini, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kemudian yang kedua adalah sempit dadanya ya, menghajar Al-Qur'an dia akan menjadi sempit dadanya. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam ya, dadanya luas gitu. Dan barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat oleh Allah, Allah akan menjadikan dadanya sempit dan sesak. Nah, ini ketika menjauhi Al-Qur'an ya, dia pasti tersesat, dan orang yang tersesat akan dijadikan sempit dan sesak dadanya. Kemudian kehidupan yang sulit bagi orang-orang yang meninggalkan ataupun menghajar Al-Qur'an. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit ya, ma'isatan dhanka, bukan hanya di dunia termasuk di akhirat, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, dunia dan akhirat, orang-orang yang jauh dari hidayah Al-Qur'an, yang meninggalkan Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, dia akan merasakan kehidupan yang sempit, dan di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta, walaupun di dunia mereka melihat dengan sempurna ya, melihat dengan penglihatan yang sempurna ya. Dan mereka bertanya ketika dibangkitkan, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia kami dalam keadaan melihat. Kemudian kata Allah, demikianlah ya, telah datang ayat-ayat kami kepada engkau dan engkau telah melupakannya ataupun mengabaikannya. Begitu pula hari ini engkau diabaikan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan kemudian yang terakhir, seorang yang mengabaikan Al-Qur'an, dia akan kehilangan banyak sekali keutamaan ibadah yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Di antaranya adalah orang yang membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang tidak pernah rugi, perniagaan yang tidak pernah rugi, seperti dijelaskan dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30 ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka menghendaki perniagaan yang
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ya celuna kitab Allah, membaca kitabullah, ya. Kemudian kalau kita lihat juga, kalau kita mau hitung-hitungan seperti kalau kita membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan kemudian dilipat gandakan atau dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, kemudian tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Antum bisa bayangkan baca alif lam mim saja sudah 3 huruf, 30 kebaikan. Ya, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, sehingga alif lam mim saja sudah sangat banyak kebaikan pahala yang kita dapatkan. Ya, kemudian yang kedua, ya, orang yang meninggalkan Al-Quran dia akan kehilangan satu prestasi, yaitu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat suatu kaum, dan dengan Al-Quran Allah merendahkan, yaitu orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia akan direndahkan kedudukannya. Kemudian Allah katakan orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang dimuliakan. Ya, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramim bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang dimuliakan. Kemudian akan kehilangan, ya, kesempatan mendapatkan syafaat Al-Quran. Ini orang yang mengabaikan Al-Quran. Ya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Dan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, yang tadi termasuk menghajarnya adalah tidak membacanya, ya, tidak menyimaknya, tidak membacanya, dan seterusnya, maka dia kehilangan, ya, satu keutamaan yang besar, yaitu tidak mendapat syafaat dari Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah kedudukan yang tinggi di dalam surga, karena, ya, kedudukan seorang mukmin di dalam surga nanti itu bergantung kepada ayat-ayat yang dia baca. Ya, ditawarkan kepada penghafal Al-Quran atau pembaca Al-Quran, baca dan naiklah ke tingkatan berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu engkau membaca Al-Quran ketika di dunia. Kemudian karena kedudukanmu di surga itu setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Ya, atau mungkin kalau tidak menghafal yang tidak baca. Kan begitu ya, semakin banyak membaca Al-Quran, maka kedudukan di surga akan semakin tinggi. Ya, pasti berbeda. Ya, orang yang banyak membaca Al-Quran dengan orang yang mengabaikan Al-Quran, ini jauh berbeda, ya, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan sebagai pengingat kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim tentunya sudah selayaknya untuk memperhatikan kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ciri, tanda, ataupun hal-hal yang termasuk hajar Al-Quran ataupun mengabaikan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.